Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan selamat siang. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih sudah berkenan hadir di ruangan ini untuk memenuhi undangan saya, di mana di sini kita akan berbagi praktik baik dari pembelajaran yang saya terima selama pendidikan guru penggerak berlangsung. Nah, di sini saya bukan pemateri, saya bukan jadi guru, tetapi kita sama di sini Bapak Ibu. Di sini saya hanya menjabarkan dari yang saya pahami mengenai budaya positif. Jadi saya aksi nyatakan kepada kita semua dewan guru yang ada di sekolah kita ini. Jadi hari ini saya akan membuat aksi nyata dari modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Jadi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mendengarkan sedikit sambutan dari kepala sekolah yang diwakilkan oleh Bapak Susilo. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang salam sejahtera untuk kita semua. Selawat dan salam akan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga dengan kesempatan dan kesehatan kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan kawan kita Ibu Dewi membuat aksi nyata. Sebelum kita masuk itu, saya sebagai mewakili kepala sekolah bahwa CGP ini mungkin sudah program yang kita, mudah-mudahan nanti timbul lagi Ibu Dwi yang lain ya. CGP ini bukan di sekolah kita aja, sekolah kita ini baru ketinggalan, baru muncul satu. Karena kita di sekolah lain sudah ada 5 orang. Perlu diketahui untuk motivasi kita. CGP adalah calon guru penggerak. Sekarang bukan CGP lagi, Bu, sudah masuk pelatihan. Perlu kita ketahui pelatihan guru penggerak ini adalah pelatihan yang paling lama, bisa menyampai 9 bulan. Kalau kita pelatihan biasa itu mencari sertifikat cuma 1 hari 3 hari. Kalau Ibu guru ini bisa memakan waktu 1 tahun. Paling cepat paling 9 tahun. Nah, CGP itu yaitu kita bertujuan untuk menjadi pemimpin pergerakan sistem pembelajaran berorientasi kepada siswa agar melibatkan orang tua dan pihak lain supaya terlaksananya pembelajaran yang sukses. Jadi kita orientasinya kepada siswa dan melibatkan siswa, orang tua siswa dan pihak lain. Pihak lain itu bisa dari masyarakat, bisa dari perusahaan, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari Ibu ini bisa menjadi ilmu untuk kita. Dan kami sekolah mengharap juga seringan mengadakan kegiatan-kegiatan ini Ibu Dwi, supaya di mana Ibu Dwi sekarang ini sudah menjadi pemimpin pergerakan di sekolah kita. Seharusnya Ibu Dwi kan sebagai ketua komunitas belajar di sekolah kita. Karena ini sekali lagi saya beritahu pengalaman saya bahwa guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, kita ketahui. Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Bapak Susilo. Tepuk tangan dulu Ibu, Bapak, untuk Bapak Susilo. Jadi silahkan Bu, alangkah baiknya sebelum kegiatan dimulai kami undang Bapak Haidir untuk membawakan kita dalam doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memimpin doa untuk yang
Yang muslim itu dapat menyesuaikan, bagi yang muslim itu dapat menggabungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadarat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidan. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala wa sadati wa ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma yassir umurana ya Rabb. Yassir umurana ya Allah. Yassir umurana ya Allah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah melakukan kita dalam doa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan masuk di acara kita di sini berbagi praktik baik. Nanti jika ada pertanyaan kita akan sesi tanya jawab dan berbuat praktik baik mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu untuk kita semua mengenai diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Dan ini yang akan kita laksanakan untuk sekolah kita. Silakan Bu. Iya, kita lihat dulu budaya sekolah. Di sini kita lihat arti budaya itu adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Nah, dari situ lahirlah budaya positif sekolah, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan secara terus-menerus, secara konsisten di sekolah ini dengan harapan menjadi karakter baik. Nah, budaya positif itu kita lihat di sini ada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru, yaitu kehebatan kita, untuk menjadi penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang dimiliki. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal baik, di mana yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Jadi semuanya positif. Nah, mengembangkan budaya positif di sekolah harus dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan hal yang terlihat sederhana, namun terkadang sulit dilakukan, dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus sebagai guru dan guru sebagai contoh. Nah, budaya positif di sekolah kita ini sudah banyak ya Bapak Ibu, mulai dari pembiasaan-pembiasaan baik. Nah, budaya positif meliputi 6 hal. Yang pertama boleh kita lihat di situ, perubahan paradigma stimulus respon, konsep disiplin positif, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia,
5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Di sini kami akan bertanya jawab sebentar nanti setelah saya terangkan. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon ini kita lihat di situ. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang ditinjau ulang adalah bentuk disiplin tadi yang dijalankan di sekolah. Nah, pertanyaannya untuk kita, apakah memang disiplin positif tadi sudah terlaksana di sekolah kita? Nah, dalam stimulus respon ini seolah-olah orang lain dapat kita kontrol, dapat kita kendalikan, sehingga dapat di situ kita lihat kita boleh merubah seseorang itu seperti apa yang kita inginkan. Tetapi pada teori kontrol sangat bertolak belakang, di mana sesuatu yang kita kontrol itu sebenarnya tidak bisa kita kendalikan, karena yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri atau bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami jika seorang berbeda dengan pandangan kita, serta kita tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Jadi stimulus respon ini Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa kita tidak dapat mengontrol anak itu, tetapi anak itu sendirilah yang mampu mengontrol dia dan mengendalikannya. Kita hanya sebagai penuntut. Yang kedua, disiplin positif. Tadi di awal sudah ada kata disiplin, di mana topik pembahasan tentang disiplin. Topik disiplin ini, arti disiplin mungkin kita sudah tahu, berarti suatu kepatuhan yang harus dijalankan. Nah, di sini boleh kita lihat konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam budaya positif di sekolah. Seperti tadi, disiplin di sekolah ini ada, dan itulah yang akan menjadi budaya positif. Di sini kita lihat guru berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaannya. Jika anak terlambat setiap hari Senin pas upacara, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Mungkin dengan mendisiplinkannya, kita kunci dulu gerbangnya. Nah, seperti itu, itulah termasuk disiplin. Tetapi kita lihat kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Benar di situ, tetapi bukan itu yang dilihat dari disiplin positif. Harus ada timbal balik yang baik dari peserta didik yang menghasilkan budaya yang positif yang dilakukan oleh anak kita. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kita lihat dulu anak-anak kita Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pertanyaannya, ketika kita sudah mengajar di kelas, di antara yang ketiga ini pasti anak-anak kita berbeda perilakunya. Kenapa? Kita memberi pembelajaran di kelas, lalu kita memberikan tugas. Di antara yang ketiga ini, mana yang cenderung kita lihat Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Karena apa? Pasti di dalam kelas kita sudah, kalau tidak selesai tugasnya, ibu akan hukum. Mereka, anak-anak itu, bahkan kita sendiri, pola pikir kita ini pasti kemana? Ke hukuman. Sama itu dengan ketika saya di swasta, kalau tidak selesai administrasinya diskors 2 minggu, berarti saya terpaku di nomor 1. Kira-kira seperti itu. Jadi perilaku motivasi anak itu tergantung dari kita. Dari mana kita bisa agar anak itu bisa mencapai motivasi perilaku yang ketiga. Sedangkan motivasi yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan
Pernah tidak Bapak Ibu, siapa yang dapat juara 1 saya kasih ini hadiah? Pernah tidak? Nah, jadi anak itu terfokus kepada apa? Hadiah. Bagus tidak itu Bapak Ibu? Tidak, betul sekali. Kenapa? Karena anak itu, kalau aku bisa berarti aku mendapat hadiah. Kalau aku tidak bisa, boro-boro berarti tidak dapat hadiah. Jadi anak yang suka dengan reward atau hadiah, mereka akan antusias. Tapi ketika hadiah tidak ada, apa yang terjadi? Di kelas pun seperti itu. Ketika tidak ada hadiah, pasti anak kembali lagi kemana? Ke dirinya sendiri, tidak mau, tidak antusias untuk belajar. Tetapi ketika nomor 3 tadi, yang nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri, itulah yang dinamakan dari motivasi ekstern internalnya, intrinsiknya, dari dalam hatinya. Aku belajar untuk diriku sendiri. Aku belajar mungkin ada di situ menghargai diri sendiri. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia, kita di kelas bisa melihat yang 3 ini yang mana kita lakukan. Setuju Bapak Ibu? Iya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Di sini nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing dari dari tanya jawab kita nanti. Dan ini nanti kita terakhir kita buat sesinya untuk apa keyakinan kelas yang kita harapkan. Tapi dalam ini pembentukan keyakinan kelas itu kita lihat ada 6 langkah. Yang pertama itu bersifat abstrak, yang kedua berisi pernyataan-pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif, yang keempat mudah diingat, jangan terlalu banyak kata-katanya, yang kelima diterapkan di kelas lalu di lingkungan sekolah, yang keenam kita dapat curah pendapat. Untuk membuat keyakinan kelas itu kita adakan curah pendapat. Dan yang ketujuh, jika berhasil atau tidak itu kita buat kembali, kita tinjau melalui evaluasi. Di sini ada contoh saya buat budaya yang sudah menurut keyakinan kelas sudah dilaksanakan di berbagai sekolah, yaitu budaya malu dengan kesepakatan saya malu jika, silakan Bu. Nah, ada di situ. Budaya positif, aku malu jika, ada beberapa nanti di situ. Dan dulu memang sudah saya terapkan, kami terapkan itu di sekolah yang lama. Mudah-mudahan di sini juga kita akan menerapkannya, di mana kesepakatan ini bentuk kesepakatan yang sudah dirancang oleh guru-guru di SMP negeri di Jakarta. Dan itu kami ambil satu contohnya. Dan seperti itulah kira-kira kesepakatan kelas yang akan dijadikan menjadi keyakinan kelas kita untuk budaya positif di sekolah yang akan kita terapkan. Kira-kira seperti itu keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nah, kebutuhan dasar manusia pasti mungkin kita sudah menjalankannya, tetapi kita tidak tahu seperti yang mana yang akan kita lihat dari peserta didik. Di mana kebutuhan dasar manusia ini kita lihat di dalam kelas, di mana dikatakan di sini semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, itu tadi budaya positif yang sudah kita terapkan melalui keyakinan kelas itu, seperti melanggar peraturan, mungkin mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di sini kita lihat Bapak Ibu, murid mempunyai gambaran dunia masing-masing. Murid itu tidak seluruhnya sesuai dengan yang kita harapkan, seperti yang tadi yang kita bacakan yang pertama itu. Nah, di sini jika guru dapat berinteraksi atau memberdayakan atau memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, ada di sini 5 ya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat itu adalah kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Nah, Bapak Ibu di dalam kelas, ketika anak ada 5 ini kan, kita lihat dulu pembelajaran kita. Ketika anak berada di antara yang 5 ini, berarti kita harus tahu anak itu seperti apa. Contoh,
Kita sedang mengajar pembelajaran. Anak itu sedang asik memainkan penanya di tempat duduk. Dia tidak peduli mau apapun kita apa di sini, nggak peduli dia. Yang penting dia sibuk dengan penanya, dengan kertas ini. Lalu kita melihat kawan-kawannya sudah antusias mendengarkan kita, tinggal dia. Nah kita otomatis kita risih, kita panggil, sini dulu nak. Nah kita panggil. Ada apa? Kenapa tadi selama ibu mengajar kamu asik dengan dirimu sendiri? Datang dia, aku gak suka bu pelajaran bahasa Inggris. Contohnya kita ajar bahasa Inggris. Aku gak suka, aku gak mengerti bu. Ya, aku gak mengerti. Mending aku main ini, pena. Oke, silakan. Coba dulu tadi terangkan apa yang ibu jabarkan. Mengerti tidak apa artinya ini? Sebisa kita contohkan. Datang dia, saya tidak mengerti bu. Nah, bagaimana seorang guru? Kita lah dulu mendengar itu. Kita sudah bersuara di sini mengajar untuk dia. Datang dia dengan enaknya pula berkatakan, nggak mengerti, saya nggak tahu. Di mana dia di sini? Dari antara yang 5 ini anak yang tadi itu di komplotan yang mana dia Bapak Ibu? Betul sekali, kesenangan. Kenapa? Anak itu senang dengan dunianya sendiri. Betul sekali, kesenangan. Ya aku nggak tahu bu, aku kan asik memainkan ini. Nah dari situlah nanti kita akan melihat langkah-langkah apa yang akan kita lihat melalui posisi kontrol kita sebagai guru dan penyelesaian masalah dari anak tersebut. Jadi kesenangan. Dan yang kedua, anak itu datang ke sekolah tetapi dia tidak mau mengikuti pembelajaran, dia bebas bermain di sana. Otomatis dia memilih kemana? Kebebasan. Seperti itulah kira-kiranya. Baru ada anak yang pendiam. Dia memisahkan diri dari anak-anak yang lain. Dia maunya dekat dengan gurunya. Kemana gurunya maunya dia, tapi sama kawan-kawan yang pendiam. Berarti dia dibutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah sudah banyak, Bapak Ibu sudah banyak pengalamannya di kelas. Kira-kira seperti apa anak kita ya dari yang kelima ini. Nah mari kita lihat bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru setelah kita melihat kebutuhan dasar manusia ini. Silakan Bu. Nah ini dia 5 posisi kontrol guru. Nanti kita akan lihat di mana ini tadi guru siswa itu Bapak Ibu. Sekarang kita diuji dari kelima posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pemantau ya, monitor pemantau, yang keempat sebagai pembuat orang merasa bersalah, kedua ya, yang kelima manajer. Sekarang tadi saya katakan yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Menurut Bapak Ibu, kita kan guru nih, inilah ini 5 posisi kontrol. Yang manalah kita ini yang sering kita laksanakan di kelas. Tapi sebelum dijawab, saya ingin menambahkan sedikit. Sebagai penghukum ini, dikatakan kalau dia sebagai penghukum, maka dia harus patuhi aturan saya, kalau tidak keluar. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Itu sebagai penghukum. Patuhi tata tertib yang saya buat, kalau tidak keluar. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kita ajar anak. Setelah kita ajar, sebagai teman dan pembuat merasa bersalah itu nanti berdampingan. Dia tidak peduli dengan kita, padahal kita sudah merasa dia sebagai teman kita dan kita sudah menjadi sebagai teman sama dia. Nah, ketika anak itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan kita nih, kita sudah ada suatu ketika kita membuat dia kecewa, anak ini kecewa akan kita cuek misal sama dia, apa yang dikatakan? Saya kira teman saya ibu, rupanya saya kecewa bu. Ibu gak enak, gak temanku lagi. Ibu berbohong ya ibu. Kira-kira seperti itu. Dan ini memang untuk anak kecil kita belum kita terapkan ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak itu kan masih cenderung jiwanya anak.
Coba di tingkat SMP dan SMA ini cenderung terjadi, dan itu juga kemarin kami sudah di waktu lokakarya yang kedua memang seperti itu. Jadi anak-anak itu cenderung dia kecewa sama gurunya karena dia merasa gurunya itu sebagai temannya, dan itu tidak baik sebenarnya. Walaupun kita memang ketika ada permasalahan kita menjadi teman sebagai teman untuk anak, tetapi itu tetap dibatasi, kira-kira seperti itu. Dan sebagai pemantau dan pengawas, apa tugas pengawas? Otomatis mengawasi kan? Ya kira-kira seperti itu ketika ujian, seperti itulah kira-kira contohnya. Jadi anak itu kalau kita sebagai pemantau atau pengawas, anak itu otomatis kalau dalam bahasa apanya takut kan? Udah datang, apalagi Dwi, cerai yang tangguh, udah Dwi. Jadi kira-kira seperti itu, kira-kira Bapak Ibu. Apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira seperti itu. Jadi dikatakan kalau pemantau ini apakah cocok dengan kita? Kembali ke diri kita. Tadi yang pertama itu penghukum kita, yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang kelima ada sebagai manajer. Tugas manajer apa di perusahaan? Otomatis kita sudah tahu ya Bapak Ibu, manajer itu ya memang dia kalau di sekolah ini ibaratkan kepala sekolah lah ya, manajer, karena itu pimpinan tertinggi kita. Tetapi di sini kita lihat untuk guru sebagai manajer dikatakan di sini mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi. Pernahkah kita berperilaku sebagai manajer? Dan memang harus seorang manajerlah kita di sekolah ini. Posisi kita di sekolah ini harus sebagai manajer, bukan yang keempat itu. Posisi kita sebagai guru di sini adalah sebagai manajer. Itulah yang akan kita lihat di penerapan segitiga restitusi untuk pemecahan masalah, mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusinya. Seperti apa segitiga restitusi itu? Mari kita lihat di layar segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga keyakinan kelas. Coba kita lihat bentuk segitiga, naikkan Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi yang pertama di bawah itu adalah menstabilkan identitas. Apa yang akan kita lakukan di situ? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-katanya ya Bu. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kita stabilkan dulu masalah itu. Masuk kita yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah itu cenderung kita berucap seperti ini. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Dan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira seperti itu bahasa yang akan kita sampaikan ke anak kalau anak itu sedang bermasalah. Dan yang terakhir itu keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini kita tinjau kembali. Kita tinjau tadi ada nomor 3, keyakinan kelas yang sudah tadi kita bicarakan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu bahasa yang akan kita gunakan. Seperti contoh, anak kita tidak mengerjakan PR. Dia selalu mencontek kepada teman sebangkunya. Berulang-ulang dan berulang-ulang, si A selalu mencontek ke si B, contohnya. Lalu karena tidak tahan lagi si B ini, dia memarahi si A. Bahkan dia mengebrak meja. Pak, katanya gitu, sampai berantem gaduh lah. Tapi tidak sampai memukul ya Bapak Ibu. Nah, datang ketua kelas, dilapor sama kita sebagai wali kelas. Ibu, tadi si A dan si B berantem gara-gara mencontek. Apa yang kita lakukan untuk yang ketiga ini? Kita panggil si B, kan si B tadi yang mencontek. Lalu kita harus berdua ya Ibu, jangan nanti di depan anak-anak, tidak boleh. Lalu kita tanya seperti ini. Si Adit, kita bilang, Adit, Ibu dengar tadi kamu berantem sama si Mary. Boleh cerita ke Ibu? Ada hal apa? Mungkin dia pasti akan cerita, iya Bu, habis saya kesal karena selalu setiap hari dia mencontek sama saya. Siapa gak kesal Bu?
setiap hari mencontek. Nah, seperti itu. Oh, terus setelah dia mencontek tadi, apa yang kau lakukan tadi di dalam kelas? Iya Bu, saya memarahi dia Bu. Tanpa sadar saya berat meja dan akhirnya kelas gaduh. Lalu kita katakan yang pertama ini menstabilkan identitas. Iya, betul, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun seperti itu. Jika banyak orang yang mencontek, mungkin ibu akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Itu udah ada bahasanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi kita sudah tarik ke diri kita. Lalu kita katakan selanjutnya untuk memvalidasi tindakan dia yang salah tadi. Dia sampai mengebrak meja. Nah, di sini kamu tentu punya alasan kenapa kamu sampai mengebrak meja. Datang dia, iya Bu, saya bersusah payah untuk belajar, diajari orang tua saya, malam saya belajar, tapi sampai di sekolah dia asik terus. Dan itu bukan hanya kali, berlangsung selama terus menerus. Baru langsung kita masuk. Menurutmu, apakah tadi di keyakinan kelas, apakah tadi menggebrak meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, semisal seperti itu. Menurutmu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Mungkin dia menjawab seperti ini: saling menghargai dan menghormati Bu. Betul, betul sekali. Kamu memang sudah benar. Nah, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan menanyakan keyakinan kelas? Saya kedepannya tidak akan melakukan itu lagi. Kalaupun dia, si Mary, kalaupun si Adi tadi mencontek lagi, saya akan melaporkannya kepada siapa? Kepada guru sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran yang masuk. Seperti itulah kira-kira ternyata untuk segitiga restitusi itu. Dan itulah sebenarnya Bapak Ibu yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran kita di kelas. Mungkin selama ini saya pun baru belajar Bapak Ibu, karena saya juga dulu sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah. Saya belum menerapkan posisi saya sebagai manajer. Karena apa? Saya hanya, kita guru-guru di sini mungkin kita hanya menstabilkan identitas. Paling jauh kita sudah masuk di nomor 2, validasi tindakan yang salah. Terus apa yang kita lakukan? Seperti itu, hanya itu. Kita tidak buat dia mengingat kesepakatan atau keyakinan kelas mana yang dilanggar untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu penjabaran saya mengenai aksi nyata diseminasi penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah kita, terkhusus untuk Bapak Ibu, rekan-rekan saya, guru-guru yang ada di sini. Semoga di kenyataan, di aksi nyata selanjutnya nanti kita sama-sama membekali anak kita itu seperti apa mencapai budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Kita akan kembali ke aksi nyata tadi, di mana keyakinan kelas yang akan kita buat untuk menjadi kesepakatan di kelas kita, bahkan di sekolah. Setuju Bapak Ibu? Iya. Peraturan kelas berbeda ya Bu ya. Peraturan kelas itu adalah tata tertib yang akan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Tetapi tadi budaya keyakinan kelas itu, sedangkan keyakinan kelas tadi itu bersifat jangan terlalu rumit bahasanya. Bu, keyakinan kelas tadi. Satu lagi. Iya, di sini keyakinan kelas itu kata-katanya itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Peraturan masuk tepat waktu. Nah, itu peraturan kan Bapak Ibu. Nah, di sini biar kita lihat pernyataan universal itu boleh seperti 1. Bertanggung jawab sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri, kira-kira seperti itu. Dan itu yang akan kita terapkan di kelas. Saya akan membagikan sticky note untuk kita semua yang akan saya undang nanti Bapak Ibu untuk menempelkan di dinding, di papan tulis itu.
keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu buat di kelas kira-kira seperti apa? Satu aja per orangnya Bapak Ibu, satu aja dituliskan, entah disiplinkah, bertanggung jawabkah, dan itu akan kita laksanakan di dalam kelas. Satu aja ya Pak. Dipinjam nanti Pak dari Bapak ini, selesai satu-satu dulu. Udah? Oke Bapak Ibu, boleh ditulis satu saja contoh keyakinan kelas apa yang akan diterapkan di kelas, baru ditempelkan di sana. Satu saja, bahasanya singkat dan jelas seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu. Jangan sama sebangku ya, biar kita tidak santai. Oke, yang sudah siap dengan Bapak Ibu, yang sudah siap apa? Ayo, yang sudah siap dengan Bapak Ibu, biar kita bacakan. Ayo. Post dulu ya. Oke, sudah semua Bapak Ibu? Setelah istirahat. Sudah Bapak Ibu? Oh, masih ada katanya. Kita lihat dulu ya. Ternyata masih ada Pak Mus. Enggak apa-apa. Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. Bentuk apa kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita lakukan dari Bapak Ibu semua. Di sini ada disiplin. Setuju? Setuju. Berarti satu disiplin kita okekan dan itu harus diterapkan di kelas. Oke. Oke. Dilarang makan dalam kelas. Kita setuju dulu. Nanti bahasanya kita simpelkan ya Bapak Ibu. Iya. Aku malu, kelasku kotor. Kebersihan. Iya, nanti ya kita apa kebersihan. Tidak makan dan minum di kelas setelah jam istirahat ya. Oke, berarti masuk tadi dilarang. Sama tadi ya. Nah, disiplin. Kita ambil dulu ini ya. Oke, ada dua ini yang sama tadi. Bersih lingkungan belajar sebelum pembelajaran. Berarti apa itu tadi? Kebersihan tadi ya. Iya, kebersihan. Berarti silakan Bapak Ibu ditulis tadi yang sudah kita sepakati satu ya, karena ada tadi kebersihan ya. Aku malu kelasku kotor tadi kan satu, sama bersih lingkungan. Berarti kita ambil kita simpelkan menjadi apa tadi? Menjaga kebersihan. Silakan ditempel Bu, menjaga kebersihan nanti ya. Lalu bertanya jawab di kelas, bertanya jawab itu. Coba tanya jawab kan? Bertanya, bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Good. Setuju? Oke. Kesadaran ini, iya. Iya, boleh masuk ke disiplin ya. Kita ambil ya. Disiplinnya Bapak Ibu. Berani mengakui kesalahan, jujur, setuju? Jujur ya. Silakan Bu tempel Bu yang sudah tadi, silakan tempel Bu ke sini yang berarti jujur ya. Oke. Iya, ada dua tadi ya. Berarti bertanggung jawab tadi udah ada. Sama ya. Kita ambil yang sama kita ambil. Disiplin dan menjaga kebersihan. Disiplin sudah ada. Oke, kita ambil ya Bapak Ibu. Ada. Kebersihan kelas, menjaga kebersihan sudah ya. Sama. Tanggung jawab.
bisa kita. Ada lagi yang apa tadi? Iya, silakan. Silakan Bapak. Ada lagi yang belum dapat. Ada lagi yang belum dapat di sekolah kita. Ingat nggak? Bersatu dalam perbedaan. Ada lagi. Saling menghargai. bagus sekali. Iya, jangan lupakan itu. Bersatu dalam perbedaan. Harus dapat di situ dia. Ada, ayo Bapak Ibu. Lagi yang mana? Silakan tempel Ibu tadi. Iya, saling menghargai, saling menghargai, saling di atasnya. Apa? Kamu sini memang apa? Iya itu orang. Iya, menyayangi antar teman, betul ya. Mandiri. Satu lagi Bapak Ibu, ayo, apa itu satu lagi? Udah ada, belum? Belum ada, iya, silakan Bapak Ibu. Iya, kita lihat. Tidak keluar kelas saat belajar. Disiplin. Disiplin apa? Disiplin. Saat beribadah. Tadi beribadah. Iya, gotong royong. Gotong royong. Beriman dan bertakwa. Iya, berarti masuk di mana dia? Ibadah. Beribadah. Saling toleransi. Ya, toleransi. Silakan Ibu dituliskan. Tapi toleransi itu sebenarnya sudah masuk di saling menghargai. Satu lagi yaitu belum ada di sekolah kita. Tadi ada kreatif. Iya, kreatif. Jadi anak itu banyak anak kita di sini yang sungguh luar biasa anaknya. Oke. Kreatif. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Boleh di scroll dulu Bu ke sini Bu. Iya. Kita baca bersama-sama kalau setuju, dikatakan setuju ya. Jadi keyakinan kelas yang akan kita terapkan setelah debat pendapat, aku bilang ya, walaupun bukan debat pendapat, ada 8. Ternyata Bapak Ibu antusias juga ya, mengerti juga. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Iya. Yang pertama tadi disiplin, setuju? Yang kedua jujur, setuju? Menjaga kebersihan. Kreatif, setuju? Bertanggung jawab. Bertanggung kurang dua enggak? Bertanggung jawab. Setuju. Saling menghargai. Mandiri. Gotong royong. Setuju? Oke. Jadi sekarang Bapak Ibu tugas kita ada. Silakan Bapak Ibu, karena kita ada kreatif, silakan Bapak Ibu seluruh wali kelas untuk membuat keyakinan kelas yang 8 ini ditempelkan dan diwartakan kepada anak-anak. Jadi setiap ruangan kita sepakati hari apa bisa kita melihat hasilnya. Bisakah 1 minggu dari sekarang? Boleh berkoordinasi antara guru kelas 1A, 2A, 3A, 4 kelas 5. Iya. Baik. Berarti dari yang di bawah bisa 4 guru, 1 orang, 1 aja ditempel di situ, tapi bukan 1 biji ya. 1 orang bertanggung jawab dan ditempel itu boleh besar, boleh di luar, boleh 4 di dalam kelas, biar anak semakin terbiasa membaca itu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, untuk keyakinan kelas kita sudah dapat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada, saya buka sesi tanya jawab. Iya, oh ya silakan Pak. Iya, kita dengarkan dari Pak Haji. Saya bertanya tadi pada saat belajar itu di asik dengan dunia sendiri. Kalau kita perhatikan setiap kelas mesti ada ya, kadang-kadang ketika kita menjelaskan dia menggambar atau dunia apa yang kita jelaskan. Sebagai guru, apa tindakan yang harus dilakukan? Iya, pertanyaan yang bagus dari Bapak Haidi. Bu, ketika memang kita melihat anaknya itu asik dengan diri sendiri, apa langkah, apa hal yang kita lakukan untuk anak itu? Tadi sudah ada kita lihat ada kebutuhan anak itu 5 ya. Nah, di situ kita lihat Pak, di sebelah mana dia, di kebebasan mana dia, di kebebasan dan kesenangan. Lalu kita dekati, kita tarik posisi kontrol diri kita. Di mana kita di situ?
Nah, ketika kita melihat anak itu seperti itu, mari nanti Pak kita belum ada ya, di pembelajaran berdiferensiasi. Di situ akan kita terapkan. Di pembelajaran diferensiasi ini kita lihat anak itu maunya di mana. Apakah dia memang hobinya di ekstrakurikuler misalnya? Ada anak itu tidak suka matematika, tapi dia di seni bagus. Dia di agama oke salawat misalnya. Di situ kita kembangkan anak itu. Jangan kita terpaku di kognitifnya saja, kan apa kita Pak sudah merdeka belajar. Jadi anak tidak ditekankan lagi harus dapat ini. Lihat anak itu di mana dia, di posisi apa anak itu sukai. Misalnya dia menggambar, mari bimbing sampai dia mampu. Nah, ketika dia memang lemah di matematika, jangan paksa Pak dia berkali itu harus mampu. Semisal seperti itu ya Pak Ibu. Jadi kenal karakter anak itu, dia pembelajaran seperti apa. Ada dia kan, dia nggak suka mendengar, maunya dia menggambar. Ada yang suka hanya menonton, tapi ininya iya. Jadi ada kinestetik, ada audio. Jadi disitulah kita memang Pak nanti kita adalah pertemuan lagi untuk menjelaskan tipe-tipe anak itu seperti apa nanti. Kira-kira seperti itu Pak. Apalagi seorang wali kelas, kalau kita guru dan studi boleh juga Pak. Semisal untuk melihat anak itu dan dibimbing boleh. Tapi kita lihat dulu Pak anak itu maunya di mana. Boleh kita dekati sebagai teman, tapi terbatas. Lalu kita tanya dia Pak maunya di mana. Seperti itu kira-kira Pak. Ada lagi Bapak? Ada lagi Bapak Ibu? Pas? Iya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas keantusiasan Bapak Ibu semua menghadiri aksi nyata saya di di siang hari ya, di siang hari yang berbahagia ini. Semoga Bapak Ibu ilmu yang sedikit kita belajar bersama ini boleh kita terapkan di dalam kelas. Dan satu lagi tadi, kapan kita bisa melihat ini Bapak Ibu? Sabtu depan ya Bapak Ibu, Sabtu depan tanggal 28 kita sudah ada setiap wali kelas memoto dan memvideokan hasilnya yang sudah tertempel di dinding. Boleh terapkan ke anak, semisal ayo kita buat dulu ke anak dulu yuk, anak dulu kita apa boleh, terserah Bapak Ibu. Itu suatu kebanggaan nanti untuk anak karena belajar untuk membuat suatu kesepakatan. Kira-kira seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, atas perhatian dan waktunya sudah diluangkan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tuhan memberkati. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore anak ibu semua. Di awal pembelajaran ibu sudah membuat peraturan kelas kita. Betul apa tidak? Betul. Peraturan kelas itu atau tata tertib kelas kita tentunya sudah pernah kamu baca. Nah, berbeda dengan kesepakatan kelas. Pernah mendengar kesepakatan kelas? Pernah. Ya, kalau tidak salah, kita juga sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, apa perbedaan tata tertib dengan keyakinan kelas dan atau kesepakatan kelas? Nah, tata tertib kelas itu adalah sejumlah peraturan yang dibuat untuk diterapkan bersama agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar. Sedangkan kesepakatan kelas itu adalah suatu pernyataan tujuan di mana ditetapkan standar perilaku antara siswa dengan guru atau klien dengan ibu di dalam lingkungan kelas ini untuk menerapkan harapan semua orang yang ada di kelas kita dan mendorong rasa saling menghormati. Nah, di sini ada saling menghormati, kerjasama dan keamanan. Sehingga dari keyakinan kelas itu, dari kesepakatan kelas terciptalah keyakinan kelas. Ada yang tahu arti keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu disiplin positif yang kita terapkan di dalam kelas ini untuk membangun budaya positif di sekolah. Caranya bagaimana? Yaitu tadi kita membuat suatu kesepakatan.
lagi nanti silakan tuliskan apa contoh kesepakatan kelas kalian. Ada 2 itu Bang, silakan. Bagi satu ya. Ayo dituliskan waktunya, Ibu kasih sebentar saja. Langsung ditulis ya, ayo langsung ditulis. Nanti kalau sudah ditempelkan di depan ya. Kan ada lemnya itu. Ayo. Ditulis yang tidak berlem ya, yang tidak berlem itu di. Ayo silakan Ibu kasih waktu. Lanjut. Ya langsung ya. Cepat, lanjut, tempel. Iya. Oke, nanti 2 apa 4? 4 silakan. Siap-siap kalau cepat. Iya, di sini sudah ada kesepakatan kelas yang kalian tulis dan sekarang Ibu akan melihat mana kesepakatan kelas yang sama dan yang akan kita butuhkan di kelas ini. Jeda Bang. 5 detik aja ya. Iya, di sini ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kita terapkan. Nanti boleh dibaca. Oke, setuju? Setuju. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Saya merasa senang sekali. Seru sekali. Menarik. Menyenangkan. Saya merasa senang sekali. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas penting dilakukan? Ya, penting sekali. Penting sekali. Sangat penting. Penting sekali. Sangat penting. Menurutmu mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting dilakukan? Membuat kita bertanggung jawab. Saling menghargai dan memiliki. Membuat kita lebih baik ke depan. Membuat kita semakin bertanggung jawab. Saling menghargai dan memiliki.
Ini